Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil tugas jurnal yang sudah saya teliti, yang berjudul Behavior, Attitudes, and Knowledge of Healthcare Worker on Breastfeeding. Di mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Irma, SKM MKes. Nah, saya sendiri Puspa Juwita, NIM 200305502034 dari kelas Gizi C angkatan 2020. Nah, adapun identitas jurnal yang saya angkat yaitu penulisnya Marija C. Atipovic, Zrinka Puhari, Drita Puhari, Paula C. Atipovic, dan Joseph Grury. Jurnal ini adalah jurnal children atau jurnal anak tahun 2022, halaman dan volumenya halaman 1 sampai 12 dan volume 9. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu topik menyusui itu sangat sering diabaikan dan diremehkan dalam pendidikan tenaga kesehatan. Nah, beberapa rekan percaya bahwa itu tidak perlu belajar tentang menyusui atau tidak ada yang perlu dipelajari karena menyusui adalah tindakan naluriah dan biologis murni. Menurut laporan status anak UNICEF 2018, peningkatan tingkat menyusui di seluruh dunia dapat menyelamatkan ratusan ribu nyawa anak setiap tahun. Nah, maka dari itu perlunya tenaga kesehatan untuk mengetahui pentingnya pengetahuan untuk memberi edukasi kepada ibu yang menyusui. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kondisi terkini, perilaku, sikap, dan pengetahuan tenaga kesehatan tentang menyusui di Kroasia. Dan tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi perbedaan hasil responden berdasarkan pekerjaan, seperti perawat dengan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter, bidan, dan lain-lain. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode across-sectional. Nah, across-sectional ini adalah metode pengumpulan data sekaligus pada satu waktu tertentu saja. Nah, menggunakan metode across-sectional ini tentang perilaku, sikap, dan pengetahuan tentang menyusui oleh para tenaga kesehatan di Kroasia. Nah, adapun subjek dalam penelitian ini, ada 374 tenaga kesehatan, di mana diantaranya terdapat 37 laki-laki dan 337 perempuan. Nah, penelitian ini melibatkan 303 perawat, 44 bidan, 18 dokter, dan 5 fisioterapis, 2 farmasi, dan 2 anggota profesi kesehatan yang lainnya. Nah, metode pengumpulan data ini, data dikumpulkan melalui perilaku menyusui, sikap, dan kuesioner tentang pengetahuan yang telah divalidasi dan digunakan di Kroasia. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian ini? Yang pertama itu membuat kuesioner dan diposting di situs Universitas Josip Juraj Strossmayer. Nah, kemudian setiap jawaban dievaluasi sesuai dengan petunjuk penguji. Nah, kuesioner ini diselesaikan dari 15 Desember 2020 hingga 15 Maret 2021. Cukup tergolong nggak lama dan tidak cepat. Dan kemudian data dikelola menggunakan SPSS statistik versi 22. Nah, kemudian hasil penelitian yang saya dapat dan saya lihat, saya hanya mengambil satu perilaku yang satu pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu. Yang pertama, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, di sini ada 20,1 tenaga kesehatan yang tidak pernah menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Padahal kita sangat tahu bahwa ASI eksklusif selama 6 bulan itu sangat bagus bagi kesehatan bayi. Kemudian di sini ada
Kuesioner skala sikap, di sini cinta ayah anak kepada pasangannya juga terlihat dalam usahanya untuk mengaktifkan dan memfasilitasi perawatan terbaik untuk anak, termasuk menyusui anak. Nah, di sini ada 7,5 tenaga kesehatan yang tidak setuju dengan adanya itu. Nah, padahal sudah dijelaskan di mata kuliah ibu sebelumnya. Nah, itu menyusui anak ayah itu dan suami sangat berpengaruh eh, kepada istri, harus menemani pasangannya dalam 24 jam. Kemudian ada skala pengetahuan. Nah, banyak obat yang diminum ibu tidak dikontradinasikan selama menyusui. Di sini ada 57,5 tenaga kesehatan yang menyatakan benar, dan ada 42,5 tenaga kesehatan yang menyatakan palsu. Nah, padahal itu ada obat yang ibu menyusui itu tidak bisa meminum obat tersebut. Nah, di sini untuk hasil yang kedua, skala perilaku para perawat dengan frekuensi 334, kemudian profesi lainnya ada frekuensi 40. Nah, di sini sangat dilihat rata-rata para perawat itu rata-rata jumlah peringkatnya sangat tinggi, dan skala sikap juga itu jumlah peringkatnya perawat sangat tinggi, dan skala pengetahuan para perawat juga tinggi. Tetapi di dalam tabel ini tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil responden pada skala individu kuesioner atau keseluruhan hasil kuesioner dalam kaitannya dengan pekerjaan responden seperti perawat atau pekerjaan lain di bidang kesehatan. Nah, mengapa tenaga kesehatan tidak memberikan edukasi kepada ibu menyusui? Nah, tenaga kesehatan yang tidak memiliki pengalaman praktis di bidang menyusui seringkali menganggap bahwa menyusui itu proses yang mudah dan menyenangkan. Padahal para ibu tidak hanya mengharapkan pengetahuan dari para tenaga kesehatan, tapi juga mengharapkan bimbingan, dukungan, dan dorongan untuk menyusui. Nah, adapun kesimpulan yang bisa saya tangkap dari jurnal penelitian yang saya ambil, yaitu tenaga kesehatan di Kroasia tidak memiliki tingkat pengetahuan sikap positif dan keterampilan dukungan menyusui yang memuaskan, terlepas dari memang itu adalah pekerjaan mereka. Dibandingkan dengan petugas kesehatan lainnya, perawat itu tidak mencapai hasil yang lebih baik pada skala individu atau hasil kuesioner secara keseluruhan. Nah, tidak jauh beda ya antara perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Maka dari itu, kita menjadi tenaga kesehatan harusnya tetap memberikan edukasi kepada ibu, karena ibu menyusui itu membutuhkan dorongan untuk menyusui. Nah, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.